Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Belinda Putri Pribadi dari 12 IPA 7. Saya akan menjelaskan materi mengenai penurunan titik beku yang merupakan salah satu dari sifat koligatif larutan. Sebelum ke rumus, saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Titik beku adalah suhu ketika merapatnya partikel-partikel zat cair karena gaya antar molekul yang sangat kuat sehingga menjadi zat padat. Lalu penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap atau biasa disebut zat terlarut non-volatil. Contohnya alkohol. Zat pelarut biasanya air. Dan air memiliki titik beku 0 derajat Celcius. Ini adalah diagram fasanya. Garis yang atas ini merupakan garis milik pelarut dan yang bawahnya yaitu garis milik larutan. Apabila menggunakan pelarutnya air, maka titik beku pelarut murninya yaitu 0 derajat Celcius, lalu titik didih larutannya kurang dari 0 derajat Celcius karena semakin ke kanan suhu akan semakin rendah. Di sini ada daerah zat padat, cair, dan gas. Pengaruh penambahan zat terlarut non-volatil pada pelarut. Titik beku larutan lebih kecil daripada titik beku pelarut murni. TF kurang dari TF0. Didapat rumus delta TF sama dengan TF0 min TF. Apabila pelarutnya menggunakan air, maka delta TF sama dengan 0 derajat Celcius min TF. Untuk mencari titik beku larutan, bisa menggunakan rumus TF sama dengan 0 derajat Celcius min delta TF. Rumus penurunan titik beku dikembangkan menjadi delta TF sama dengan M dikali KF, di mana M yaitu molalitas dan KF itu tetapan penurunan titik beku, sehingga rumusnya menjadi delta TF sama dengan gram terlarut per mR dikali 1000 per gram pelarut dikali KF. Rumus ini digunakan untuk larutan non-elektrolit seperti glukosa, urea, alkohol, dan sebagainya. Untuk larutan elektrolit bisa gunakan rumus delta TF sama dengan KF dikali M dikali I, sehingga delta TF sama dengan gram terlarut per mR dikali 1000 per gram pelarut
dikali Kf dikali I, di mana I-nya itu adalah faktor Van Hoff. Larutan elektrolit yang bisa berupa asam, garam, atau basa. Untuk mencari faktor Van Hoff, bisa menggunakan rumus I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa, di mana N-nya itu adalah jumlah ion atau partikel dan alfanya itu derajat ionisasi. Contoh soal 1. Diketahui Kf air sama dengan 1,86 titik beku air radiator mobil yang berisi cairan dengan perbandingan 62 gram etilen glikol HOCH2CH2OH dalam kurung mR sama dengan 62 dalam 500 gram air adalah. Dari soal dapat diketahui gram terlarutnya sama dengan 62 gram, gram pelarutnya 500 gram, Kf-nya sama dengan 1,86 dan mR sama dengan 62. Maka kita gunakan rumus delta Tf sama dengan M dikali Kf. Sama dengan gram terlarut per mR dikali 1000 per gram pelarut dikali Kf, yaitu sama dengan 62 per 62 dikali 1000 per 500 dikali 1,86. 62 per 62 itu habis di 1, 1000 dibagi 502 dikali 1,86, sehingga delta Tf sama dengan 3,72 derajat Celcius. Tetapi yang ditanyakan yaitu titik beku, sehingga Tf sama dengan 0 derajat Celcius min delta Tf sama dengan 0 derajat Celcius min 3,72 derajat Celcius, sehingga dihasilkan min 3,72 derajat Celcius. Contoh soal 2. Sebanyak 45 gram senyawa dengan rumus molekul H2COX dilarutkan dalam 500 gram air. Kf sama dengan 1,86. Jika titik beku senyawa ini sama dengan min 0,93 derajat Celcius, maka harga X, ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, O sama dengan 16. Diketahui gram terlarut sama dengan 45 gram, gram pelarut sama dengan 500 gram, Kf sama dengan 1,86, dan titik beku larutan sama dengan min 0,93 derajat Celcius. Karena titik beku larutan sudah diketahui, pakai rumus delta Tf sama dengan Tf0 min Tf.
sama dengan 0 derajat Celcius min 0,93 derajat Celcius. Jadi sama dengan 0,93 derajat Celcius untuk delta TF-nya. Dilanjutkan menggunakan rumus delta TF yang satunya lagi. Delta TF sama dengan gram terlarut per mR dikali 1000 per gram pelarut dikali Kf. Delta TF-nya tadi sudah diketahui, yang ini 0,93 derajat Celcius sama dengan 45 per mR dikali 1000 per 500 dikali 1,86. Jadi dapat diketahui mR-nya sama dengan 180. Karena yang ditanyanya harga X, maka H2COX sama dengan 180. H-nya itu ada 2, jadi karena H-nya itu di soal H itu 1, AR-nya jadi di sini kita tulis 2. Terus ditambah C-nya ada 1, berarti 12, ditambah O-nya juga ada 1, ditambah 16 dikali X sama dengan 180. Dijumlahkan jadinya 30X sama dengan 180 dan X sama dengan 6. Kedua soal ini menggunakan larutan non-elektrolit. Contoh aplikasi dari penurunan titik beku yaitu mencairkan salju. Pada umumnya, garam akan ditaburkan pada daerah dengan salju yang tebal. Setelah garam ditaburkan, suhu titik beku yang awalnya 0 derajat Celcius akan berubah menjadi lebih rendah karena titik beku itu 0 derajat Celcius, maka itu di atas dari titik beku yang telah diturunkan, sehingga membuat salju berubah menjadi cair kembali. Selain mencairkan salju, garam juga digunakan untuk mencegah terbentuknya tumpukan salju yang tebal di jalan. Garam yang ditebarkan pada jalanan sebelum terjadinya hujan salju, sehingga ketika mencapai jalanan maka salju akan mencair dan tidak akan menumpuk dengan tebal. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.